Shalom, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari siang hari ini kita datang ke tempat ini. Kita menyatukan tujuan kita hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Pastikan apa yang keluar dari lidah bibir kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita naikkan kepada Tuhan. Pastikan setiap persembahan, pelayanan kita, apapun yang kita berikan siang hari ini kepada Tuhan, pastikan semuanya itu dengan segenap hati kita lakukan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Berikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu. Oh, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Sampai hari ini kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan pujian ini. Yang ku puja hanya diri-Mu Tuhan. Yang ku puja hanya diri-Mu satu ya Tuhan. Yang selalu setia, melebihi siapapun yang terdekat dalam hidup kami. Hanya Engkau menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu
perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu Tuhan, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu ya Tuhan dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, yang ku puja hanya diri-Mu Tuhan, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, menjaga setiap kami. Tak pernah Kau berhenti menjaga hidup kami Tuhan. Membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari sebagai pernyataan kita kepada Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan senang hati kita. Yang ku puja hanya diri-Mu, hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan
bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yang kupuja hanya dirimu ya Tuhan, yang kupuja sungguh hanya Engkau Tuhan, Engkau yang selalu setia. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima pengakuan, pujian kami, sembah kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku,
rencanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Mari pemain musik, singer, tamborin nyanyikan pujian ini. Multimedia sound system, penerima tamu nyanyikan pujian ini. Pakai kami Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan motivasi yang benar kepadamu, sehingga persembahan kami, pujian kami, pelayanan kami boleh menjadi pujian yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, sempurna seperti. Oh Tuhan, ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa-Ku yang baik. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Engkau yang layak terima sembah kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada karena kasih-Mu, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, oh, Engkau juru selamat kami yang hidup, Engkau penolong kami yang dapat kami percaya, Engkau Bapa yang selalu kami andalkan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu membawa sukacita yang baru, ketenangan dalam hati kami, memberikan pengharapan yang baru, mujizat dalam hidup kami, pertolongan dalam hidup kami. Sampai detik ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau menjadi pegangan dalam hidup kami, pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi Tuhan, sorak-sorai kami, pujian kami, semuanya hanya bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersuka cita kita katakan bersama-sama, amin. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jika Tuhan bersama kita, apapun dapat kita hadapi. Amin. Sekali lagi dengan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap.
Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, ikut kemenangan. Amin, haleluya. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran. Sama-sama kita kan, Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, Dia yang sanggup. Amin, Kau sanggup Tuhan. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, kami percaya. Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, berikut kemenangan. Mari cepat sendiri nyanyikan. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup. Haleluya. Jangan duduk kembali. Dia Immanuel, Dia selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, ingat selalu Dia ada bersama dengan kita. Dia menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi semuanya, karena Dia sanggup, terlalu sanggup menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Yang kami percayai kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau ajaib bagi kami. Engkau mengasihi kami, setiap kami satu persatu tanpa terkecuali Tuhan. Engkau mengenal setiap isi hati kami. Engkau paling tahu apa yang ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang paling tahu apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata
Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu selalu ku nantikan dalam hidup kami. Langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, amin, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari yang percaya, kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup. Kau melihat setiap kami Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, apa yang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami. Kami percaya Kau sumber perlindungan. Oh Yesus, pertolongan kami bukan dari manusia, tetapi datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami percaya. Oh Yesus,
kekuatan, Kau yang ku sembah, Rajaku. Oh Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, sedang Bu Eli ke depan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, Amin. yang sangat mengasihi kami. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Bila setiap pujian kami, pengagungan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu, dan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan telinga kami seperti telinga seorang murid yang dengar-dengaran dan siap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom anak muda. Shalom anak muda. Puji Tuhan, meskipun Bu Eli sudah tidak muda lagi, tapi Bu Eli pernah merasakan menjadi anak muda ya. Jadi pernah sudah dilalui, bukan pernah ya, sudah dilalui, sudah dilewati masa mudanya Bu Eli. Puji Tuhan, kalau kesempatan siang hari ini diberikan kepada saya untuk sharing ya tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Angel yang sudah memberikan waktu buat saya. Oke, firman Tuhan pada siang hari ini temanya adalah prioritas ya, tentang prioritas. Apa itu prioritas? Ada yang tahu? Ada yang tahu prioritas? Yang utama, mendahulukan sesuatu lebih dari yang lainnya. Mendahulukan sesuatu lebih dari hal-hal yang lainnya. Itu yang tujuan kita saat ini. Memprioritaskan apa? Pada masa muda, pada masa remaja,
Karena di sini ada yang masih sekolah ya. Pastinya ada kalian melalui masa-masa remaja, masa-masa yang indah. Kita buka dulu Matius pasal 22. Ayat yang tidak asing lagi ya buat kita semuanya. Matius pasal 22 ayat 37. Udah ketemu ya? Matius pasal 22 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di sini urutan-urutan untuk prioritas, pasti saudara pernah mendengarkan prioritas apa yang pertama, prioritas apa yang kedua, prioritas apa yang ketiga sampai yang berikutnya. Ya. Prioritas adalah tadi sudah disebutkan mendahulukan sesuatu hal yang lebih dari yang lainnya. Apa prioritas hidupmu saat ini? Oh, bekerja. Oh, sekolah. Apalagi? Oh, pelayanan. Tapi lebih dari itu, yang pertama itu apa? Tuhan, ya. Seperti tadi ayat dikatakan tadi di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan separuh, bukan setengah, tapi segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu prioritas yang pertama, ya. Yang pertama adalah Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tadi pujian yang pertama, yang kupuja hanya dirimu. Makanya setiap pujian awal ibadah biasanya kan mengagungkan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa prioritas hidup kita, khususnya dalam ibadah, yang pertama itu apa? Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Setelah itu baru mengeluh kesahkan kehidupan kita. Tuhan, aku seperti ini, beri aku pertolongan. Tetapi sebelumnya kita harus mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Makanya setiap kali ada seminar atau apa untuk WL, berikan pujian, mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Karena itu prioritas utama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu. Karena mengasihi Tuhan itu yang utama dan yang pertama. Tidak ada yang lainnya. Ya. Yang kedua, yaitu apa? Keluarga. Pasti kalian, oh ya pasti ya, utama itu ya pasti Tuhan. Yang utama, yang pertama, tidak ada yang lain, hanya Tuhan dulu. Yang lebih dulu itu Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Mengutamakan Tuhan, maka kita harus apa? Mengasihi keluarga. Kalian berpikir maksudnya apa ya? Benar mengutamakan Tuhan, tapi kita harus bisa mengasihi keluarga. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin ada keluarga yang sakit, posisi kalian pelayanan. Apa yang kalian ambil terlebih dahulu? Oh, aku pelayanan loh ya. Aku pelayanan, padahal pelayanan itu nomor berikutnya. Kalian pilih mana? Kak Angel, sorry ya, aku gak bisa. Sorry, kok Kak Angel? Kak Angel, gimana ini? Orang tua aku sakit. Misalkan Kak Angel bilang,
Ya orang tuamu dulu. Nggak wis, aku pelayanan. Karena Tuhan lebih penting dari orang tuaku. Apakah itu benar? Mengutamakan Tuhan, maka kita harus apa? Mengasihi keluarga. Bisakah Kak Angel minta tolong ganti oper pelayanan karena adik atau kakak saya sakit? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya itu bagus. Mengasihi Tuhan itu bagus. Mengutamakan Tuhan itu bagus. Tapi dalam saat ini dalam keluarga, mengutamakan Tuhan, kita harus mengasihi keluarga. Keluarga inti atau komunitas yang ada di sekitar kita, yang sudah menjadi keluarga kita. Kita baca yuk 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 1 Timotius pasal 5 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini bukan Bu Eli yang berbicara, tetapi firman Tuhan yang berbicara. Benar mengutamakan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan pasti mengasihi keluarganya. Dulu waktu saya masih usia-usia saudara ya, sempat seperti itu. Pelayanan total sampai mulai pagi sampai malam ada di pastori gereja. Membantu itu apa yang ada di situ di rumah gembala saya waktu itu bersama para full timer. Sampai keluarga saya bilang gini, wis tinggal lo di gereja saja. Seperti itu ya. Padahal ada kesibukan-kesibukan yang ada di rumah, yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Memang waktu itu, nah ini kenapa saya tinggal di situ? Karena waktu itu saya patah hati. Ya kan? Pelarian jadinya. Patah hati ingin melupakan namanya laki-laki. Jadi totalitas pagi ke pastori, pulang sebentar besuk anak kaum muda, anak remaja, anak sekolah minggu, pokoknya ada aktivitas yang berlebihan. Kalau saya renungkan itu tidak benar ya. Meskipun saat-saat ini saya berhadapan dengan anak yang masih muda, ya, yang berumah tangga hanya beberapa, hanya Bapak Victor, yang lainnya masih lajang semua ya, masih single semua ya. Pasti kalian akan mengalami seperti itu, masalah berpacaran, ya. Jadi berpacaran itu bukan prioritas juga lu ya. Waduh, saking sibuknya dengan pacar, ya waktunya ibadah sampai lupa ibadah. Waktu baca Alkitab lupa baca Alkitab karena sibuk balas-balasan, chat-chatan dengan sang kekasih. Ya. Nah pada saat itu seperti itu ya, waktu saya sampai berlama-lama di pastori gereja, apa yang dikerjakan? Cuci piring. Setelah gembala saya sudah makan, cuci piring, bersih-bersih. Itu pernah saya lakukan. Nyuci gelas perjamuan suci, apapun saya pernah lakukan. Bersih gereja, oke. Karena waktu itu hati saya lagi galau, jadi tercurah untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, apakah itu motivasi yang sudah benar di hadapanku? Kamu melakukan seperti itu. Pada saat seperti itu ada teman yang mengingatkan, kalau kamu seperti ini terus, sia-sia ya pelayanan kita.
memang mengutamakan Tuhan, memang mengasihi Tuhan. Tetapi tetap nomor 2 itu apa? Keluarga. Ada kesibukan apa di rumah? Ya sudah dikerjakan. Sudah selesai baru. Yang ketiga ini apa? Apa yang ketiga? Pekerjaan, studi, dan pelayanan. Dipikir kalian kalau sudah pelayanan, wah sudah pelayanannya banyak, waduh sibuk, aku pelayan sibuk ini. Itu mengasihi Tuhan? Belum tentu ya. Sampai digeletak kesibukan di rumah. Sebentar mah, aku pelayanan ini. Sudah waktunya ini. Ya tahu waktunya pelayanan. Tapi kan sebelumnya kan sudah diatur dengan baik. Aku mau bantu orang tuaku dulu, baru aku melayani Tuhan. Ini ya, mengutamakan Tuhan, maka kita harus mengerjakan tugas kita dengan baik. Tugas apa? Sebagai seorang pekerja, kerjakan dengan baik. Sehingga pimpinan atau bos kita, wah luar biasa ya. Ini anak Tuhan yang luar biasa. Saya pernah ya, waktu saya masih mengajar di salah satu gereja, luar biasa mereka menghormati saya meskipun saya bukan jemaat di sana. Karena memang benar-benar totalitas saya untuk melayani di sana. Ya. Jadi mengutamakan Tuhan, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita terima. Mengutamakan Tuhan berarti kita juga mengerjakan tugas kita sebagai seorang pelajar, pelayan Tuhan. Jangan dengan kesibukan pelayanan, dengan kesibukan saudara belajar, bekerja, lupa dengan tugas yang ada di rumah. Tugas yang orang tua perlukan, ayo bantu mama atau papa. Biasanya anak muda lebih senang dilihat orang, benar atau benar? Wah bagus ya, bagus, kamu juara 1, ranking di kelas, ya IQ-mu tinggi, good job. Ternyata apa di rumah? Apa mem? Di rumah gak pernah bantu mamanya, cuek. Kelihatan ini, kelihatan ya. Berarti mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, pasti di dalam keluarga oke, di dalam sekolah, di dalam pelayanan, itu pasti. Ingat ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, di dalam lingkup keluarganya pasti menjadi saksi. Ya kan ini, selamatkan jiwa. Bagaimana bisa jadi saksi di tengah-tengah keluarga? Kalau kita tidak menjadi contoh yang baik. Kok sibuk di gereja, yang di rumah ini loh, rumahnya berantakan. Saya sebagai seorang istri ya, mulai saya menikah, yang pernah saya utarakan ya, waktu saya masih muda saya bilang gini, saya kalau punya pacar, saya harus tetap melayani. Karena prioritas apa? Tuhan kan. Tuhan, bukan yang lainnya. Meskipun saya sudah menikah, saya harus tetap melayani. Kenapa? Tuhan yang pertama. Bukan masalah pelayanannya. Kalau sudah punya anak pun, saya harus tetap melayani. Itu ucapan itu saya berikan kepada pacar saya waktu itu. Ingat ya, kamu kenal aku sudah melayani lo ya. Sepertinya jahat ya, sungguhan. Sepertinya jahat. Tapi bukan jahat masalah yang lainnya. Kamu kenal aku sudah melayani ya. Tapi pada saat nanti menikah, tolong beri kesempatan aku untuk melayani Tuhan sampai punya anak. Ya puji Tuhan sampai sekarang bisa melayani. Suami saya waktu anak-anak masih kecil ya diemong. Waktu saya masih terjun di kaum muda, anak-anak masih kecil-kecil ya sudah bisa. Karena perjanjian. Ya.
Kalau yang mau sudah. Kalau yang sudah punya pacar, ayo janji. Kamu kenal aku seperti ini loh ya. Jangan kamu halang-halangi aku melayani Tuhan. Ya. Kenapa? Prioritas hidup kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Seperti dalam Matius pasal 22. Sudah tadi ya. Prioritas hidup kita yang pertama adalah Tuhan. Mengasihi Tuhan paling pertama dan yang utama. Yang kedua adalah keluarga. Mengutamakan Tuhan, maka kita pasti apa? Mengasihi keluarga kita. Yang ketiga, apa tadi? Pekerjaan, studi, pelayanan. Kalau kalian atau saudara mengasihi Tuhan, pasti mengutamakan Tuhan, pasti kalian bisa melayani dengan baik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Sekarang yang keempat. Yang keempat ya. Tadi sudah Tuhan yang pertama, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan. Yang keempat apa? Pribadi. Kalau orang yang mengutamakan Tuhan, maka kita juga merawat diri kita. Masa kita sudah mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak merawat diri kita, asal-asalan ke gereja. Pasti merawat ya dengan baik. Enggak harus berlebihan yang bagaimana. Merawat diri kita. Jangan sampai merusak tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan digunakan dengan hal-hal yang lain. Contohnya banyak di luar sana, anak yang masih usia berapa tahun sudah bunuh diri. Ya, anak yang masih usia belasan tahun karena tertekan pelajaran. Emang ya sekarang secara online itu banyak tugas ya. Yang sekolah, ya rasanya beban berat rasanya ya. Enak offline aja. Ya memang kalau menurut saya pribadi seorang guru lebih enak ngajar ya. Sudah ketemu anaknya, ini loh 1 + 1 seperti ini, 2 misalkan. Kalau online kesulitan ngajarnya ya apa? Ya apa mem? Ya apa pak? Ya apa bu? Kok seperti ini? Jadi memang kesulitan dan anak-anak banyak yang stres. Tapi kalau orang yang mengutamakan Tuhan, dia merawat tubuh, jiwa dan rohnya dengan baik. Tidak ada kata putus asa. Bagaimana solusi yang terbaik? Pasti ada jalan keluarnya. Kalau keempat ini tidak dijaga, itu mengganggu semuanya loh ya. Kalau tubuh, jiwa, roh kita tidak kita jaga, itu efeknya juga yang pertama, 2 dan ketiga. Efek semuanya. Dampaknya di 3 yang sudah disebutkan tadi. Contoh yang di dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab para gembala ya, kalau kita masih nuansa Natal ya, para gembala dia mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya dia sampai di kandang domba, di kandang Bethlehem. Dia mengutamakan Tuhan. Terus ada lagi janda Sarfat. Padahal dia sedang kelaparan, tetapi dia menjamu Nabi Elia. Bayangkan ini besok ini sudah gak ada apa-apa, pasti saya dengan anak saya mati. Tapi Tuhan memelihara. Orang Majus, ada bintang, gak mungkin itu jaraknya dekat, pasti jauh. Karena dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, pasti melakukan yang terbaik. Ya ingat ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, apapun kondisi kita, susah atau senang, pasti memberikan yang terbaik.
Apapun yang kita alami saat ini, mungkin masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, pelayanan mungkin banyak gesekan. Meskipun saat ini kalian masih belum total ya pelayani ya. Banyak gesekan dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Jangan gara-gara hal sepele kita sudah kecewa. Banyak hal yang kita lakukan saat-saat ini untuk menyelamatkan jiwa. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Tuhan, aku ingin mempersembahkan yang terbaik dalam hidupku. Dan kita harus juga bijak. Selain kita melayani Tuhan, selain kita mengutamakan Tuhan, ada keluarga, ada pekerjaan, ada sekolah kalian, ada pelayanan. Diri kita jangan lupa. Dengan kesibukan sampai akhirnya sakit, ya kan? Tuhan inginkan saat ini kita tahu prioritas yang pertama untuk hidup kita itu apa. Oke Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Oke Tuhan, aku mengutamakan Tuhan. Dan aku akan mengasihi keluargaku. Oke Tuhan, aku akan mengutamakan Engkau. Aku akan bekerja dengan baik, mengerjakan tugasku dengan baik. Dalam sekolahku, dalam pelayananku, aku akan mengerjakan dengan baik. Dan aku juga akan merawat hidupku. Kalau aku tidak bisa merawat hidupku, aku tidak bisa menjaga tubuhku ini sebagai bait Allah, aku tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi saudara, saat ini firman Tuhan tidak panjang ya. Tapi Tuhan ingatkan buat kita semuanya, bukan buat saudara saja, buat saya. Selama kita hidup, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ingat, ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita belajar memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Kita mengutamakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi Tuhan itu terus kita banyak pelayanan. Jangan mengasihi Tuhan kita melupakan keluarga. Seperti yang pernah saya lakukan waktu-waktu yang lalu. Sampai sibuk, sampai mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sampai pernah anak-anak saya bilang, kapan ya Ma kita bisa omong-omong? Dengan kesibukan seperti itu ya. Jadi saya saat-saat ini merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Masa-masa pandemi ini, saya bisa bertemu dengan suami, kumpul dengan anak-anak, bisa omong-omong. Biasanya tidak bisa, sulit sekali. Apalagi waktu dulu setelah ngajar terus lanjut ada pelayanan lagi, lanjut ada pelayanan lagi. Jadi waktu itu rasanya dikejar-kejar. Duduk manis di rumah itu sulit sekali. Makanya ada saatnya kita bisa berdiam diri, memprioritaskan Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, ini prioritas hidupmu. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya. Seperti yang tadi pujian, yang kupuja hanya Engkau. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita baca dulu ayat yang terakhir, 3 Yohanes ayat hanya pasal 1 aja ya, ayat yang kedua. 3 Yohanes ayat 1 dan kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini tentang pribadi kita. Kalau kita sehat, pasti senang ya, sehat jasmani, sehat rohani. Pasti kita bisa beraktivitas dengan baik. Puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat setiap kita. Biar Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya. Mengutamakan Tuhan berarti kita mengasihi keluarga kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mengutamakan Tuhan juga kita bekerja, mengerjakan tugas dengan baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekolah dengan baik, bekerja dengan baik. Itu akan memuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga mengutamakan Tuhan, kita merawat diri kita supaya hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara untuk mengingatkan kami, supaya kami jadi pelaku firman Tuhan, supaya kami mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ajari kami Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, supaya melalui hidup kami banyak jiwa diselamatkan, melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir saat ini, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Karena mereka sudah mengutamakan Tuhan, mereka sudah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dia sudah mengasihi keluarganya, dia mengerjakan tugas dengan baik sebagai seorang pelayan Tuhan, jadi seorang pelajar, jadi seorang pekerja. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Allah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani saat ini, baik di worship leader, singer, tim musik, tamborin, tim multimedia. Apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami percaya kami akan menerima berkat Allah yang luar biasa. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kami akan terima itu. Berkat yang luar biasa kami terima dari Allah Bapa, Allah dan Allah Roh Kudus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, terus Tuhan berikan kami kemampuan supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan